Soal tadi yang dikatakan Harun Masiku ya, yang waktu itu Alex Marwata mengatakan, oh dalam seminggu lagi akan ditangkap. Saya kok dari awal saya ngomong di medsos, saya bilang saya yakin ini bohong gitu. Tapi saya lebih khawatir kalau bohong itu masih mending ya, masih agak lumayan. Saya khawatir dia sedang mengkode Harun Masiku untuk lari lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya Ferry Amsari, yang kata orang-orang numpang channelnya Mas Novel Baswedan. Sekarang kita bongkar semua, memang iya. Hari ini sudah sering ketemu Mas Novel, tapi saya undang spesial mendiskusikan ini karena banyak hal yang kayaknya butuh penjelasan Mas Novel, semangatnya, apa yang harus dilakukan ke depannya. Jadi kami mau ngobrol soal KPK lah. Iya, iya. Jadi ini KPK ini KPK apa? KPK ini apa sebenarnya? Dan KPK sekarang ini kepanjangannya banyak macam-macam tuh. Kan ada juga ini majalah-majalah yang digunakan nama KPK untuk minta-minta pejabat. Kan hampir sudah sama kelakuannya. Mas Novel sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih udah nih. Jadi diundang ngobrol sama udah luar biasa. Padahal ngobrol di luar ini sering. Soalnya podcast yang udah ini berat sekali kalau ngobrolnya ini, waduh gawat. Ngobrolnya nggak jelas waktunya. Mas, gimana KPK kita belakangan ini, Mas? Iya. Ini tiba-tiba soal Harun Masiku janji dalam hitungan beberapa hari. Tiba-tiba sudah seminggu tidak jadi ketemu, segala macam. Lalu ada nuansa memanfaatkan KPK untuk kepentingan politik tertentu. Dan kita nggak bisa bohong, dan memang itu terasa. Nah, gimana KPK kita sekarang? Kalau bicara KPK sekarang ini gimana? Kita tidak mungkin hanya tidak bisa berharap untuk kinerjanya lah gitu ya. Kita baru bicara terkait dengan semoga tidak berbuat korupsi, itu aja sudah agak mending gitu. Sudah bersyukur lah. Sudah bersyukur. Kita ya. Karena ada beberapa kasus yang justru malah terkesan permisif. Saya malah begini ya, saya pernah berbincang dengan beberapa rekan di internal KPK. Saya bilang saya belum pernah mendengar tuh internal KPK melaporkan internal yang lain terkait dengan perbuatan korupsi. Padahal sudah ada isunya ya, udah ada kan? Kasusnya ya. Bahkan kasus terkait dengan pungli di rutan itu tidak ada yang melaporkan ke penegak hukum dalam konteks pidana. Kalau saya kan berkali-kali bicara di podcast saya bilang saya nggak sepakat itu pungli. Itu adalah pemerasan atau suap. Dan suap karena kasusnya banyak kan. Jadi ketika value KPK ini dirusak sedemikian rupa oleh pimpinan era Firly dan kawan-kawan, Alexander Marwata, Nurul Gufron dan teman-temannya ini. Firly itu eksis atau makhluk yang tidak bisa dilihat? Karena belum ditangani perkaranya, belum ditahan ya. Jadi saya kok melihatnya begini, KPK sekarang ini sudah value-nya dihancurkan. Yang dulunya KPK itu ada zero tolerance. Kalau ada masalah itu kita saling melaporkan, itu suatu hal yang lumrah. Tapi ketika kemudian itu semua dihilangkan, maka yang terjadi kita justru malah melihat sepertinya kok ada permisif dengan perbuatan-perbuatan pelanggaran-pelanggaran yang serius. Disuruh minta maaf. Iya, disuruh minta maaf. Itu kan ngawurnya luar biasa. Kalau minta maaf lebaran kemarin lah ya. Jadi kalau saya melihat begini, memang kalau kita ngukur dari penanganan perkara yang terjadi memang bermasalah. Soal tadi yang dikatakan Harun Masiku ya, yang waktu itu Alex Marwata mengatakan, oh dalam seminggu lagi akan ditangkap. Saya kok dari awal saya ngomong di medsos, saya bilang saya yakin ini bohong gitu. Tapi saya lebih khawatir kalau bohong itu masih mending ya, masih agak lumayan. Saya khawatir dia sedang mengkode Harun Masiku untuk lari lebih jauh. Saya pikir kita kan nggak ngerti apa yang terjadi di internal KPK karena kebiasaan di KPK itu setiap penanganan perkara itu dilaporkan mestinya. Atau paling tidak pimpinan mau mengakses informasi apa perkara yang sedang progresnya seperti apa, itu mereka tahu. Ya, nggak lumrah juga orang mau mengintai orang lain terus ngasih tahu dalam hitungan berapa.
Jadi agak janggal juga ya. Kasih kurang lebih kami mau nangkap nih, segeralah lari ya. Atau betul-betul dia bohong gitu. Sebetulnya nggak ada faktanya, dia bilang gitu. Atau soal seminggu ini kalender kita beda sama dia. Jadi ada banyak hal yang sedang terjadi di KPK. Semakin kuat firasat kita bahwa lembaga ini hendak dihancurkan. Nah sayangnya Mas, ini kan ada kesempatan untuk memperbaiki KPK dengan menyeleksi pimpinan yang baru. Nah, cuman kan syarat untuk dapat pimpinan ini aneh-aneh ya. Semenjak undang-undang dirusak, saya tidak sebut diubah Mas, dirusak. Syarat menjadi pimpinan KPK dibuat lebih tua, begitu ya. Seolah-olah orang tua itu pandai betul untuk melakukan pemberantasan. Padahal orang-orang tua kan lebih banyak kepentingannya, catatan masa lalunya. Iya, betul. Nah, kemarin ada sempat saya dengar bahwa ada upaya untuk memastikan agar undang-undang KPK minimal soal syarat pimpinan KPK dikembalikan ke usia sebelumnya. Mas Novel dan teman-teman sedang berupaya itu saya dengar. Nah itu apa kabarnya Mas? Jadi memang betul di bulan Mei sebelum panitia seleksi pimpinan KPK ini dibentuk, saya dan teman-teman IM57 itu kita diskusi lah. Dan awalnya sih memang sebagian besar dari kawan-kawan ini nggak ingin lah masuk di KPK atau mendaftar pimpinan KPK. Alasannya paling nggak dua. Yang pertama beberapa kawan ini punya pengalaman di mana ketika mendaftar sebagai pimpinan KPK itu seperti sudah ada skema yang akan jadi itu siapa gitu. Sehingga seperti sia-sia gitu. Terus yang kedua, kondisi KPK-nya yang betul-betul sudah hancur lebur, ini membuat kita mau ngapain gitu. Jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi kemudian kita pikir-pikir kembali, kalau KPK-nya betul-betul hancur dan rusak begitu dan dibiarkan, maka semakin lama orang dorongan untuk membubarkan akan semakin kuat. Ketika dibubarkan, saya nggak setuju itu, karena kita tidak punya lagi lembaga pemberantasan korupsi yang independen. Kita bukan nggak percaya dengan lembaga penegak hukum lain, tapi memang penegak hukum lain belum bisa dipercaya untuk terkait dengan pemberantasan korupsi. Dan KPK kan amanah Indonesia terhadap warga dunia kan. Betul. UNCAC UNCAC gitu ya. Ya, di UNCAC yang diratifikasi oleh Indonesia, itu kan salah satu yang dimandatorikan adalah adanya lembaga anti korupsi yang independen kan begitu. Dan memang itu nggak boleh terus kemudian Indonesia kemudian menghilangkan KPK, harusnya kan begitu. Tapi kalau KPK-nya dibikin mati suri, nanti masyarakat yang akan teriak gitu. Berarti kalau membiarkan KPK mati suri, KPK mati, KPK seperti saat ini di bawah underbow kekuasaan Presiden Jokowi, itu kan sama saja bahwa Presiden Jokowi dan DPR melanggar ratifikasi itu kan? Ya, saya sepakat itu. Mestinya dengan begitu KPK-nya sama aja dibikin tidak ada gitu. Saya teruskan terkait dengan tadi. Soal usia ya. Akhirnya saya dan kawan-kawan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Paling tidak dua hal yang kami ajukan ya. Karena yang pertama kami meminta dikembalikan lagi di batas usia 40 tadi. Karena memang di Undang-Undang KPK selama ini atau sebelum 2019 itu batas usianya 40. Tapi paling tidak kalau itu tetap dianggap bahwa itu adalah kebijakan pemerintah lah, misalnya open legal policy. Kalau ahlinya kan udah Ferry ya. Kalau dianggap itu open legal policy, maka kita menyampaikan seperti gugatan-gugatan lainnya, contohnya seperti presiden, wakil presiden dan front ya, kita menggunakan alternatif karena banyak di antara kami adalah orang-orang yang berpengalaman yang pernah melaksanakan tugas pemberantasan korupsi lebih dari 15 tahun dan banyak lagi yang hal-hal yang itu semua diperlukan untuk bisa membenahi KPK. Ini termasuk permohonan yang pintar menurut saya. Satu kasus Pak Gufron, putusannya khusus untuk Pak Gufron saja. Tetap usianya 50 tahun, tetapi alternatifnya kalau yang sudah pernah menjadi pimpinan KPK. Akibatnya satu-satunya orang di muka bumi
yang punya alternatif itu ya hanya Pak Gufron. Ya. Yang kedua juga ada alternatif, yaitu putusan 90 soal Mas Gibran Raka Buming Raka. Ada alternatif selain berusia berapa ya? 35 tahun. Alternatifnya sudah pernah menjadi pimpinan kepala daerah atau elected official. Jadi kemarin putusan ini yang makanya satu-satunya ini. Nah, saya juga mau lihat ini konsisten enggak MK memberikan alternatif. Di sini pintarnya permohonan ini. Ya, tapi walaupun pintar permohonannya, jadwal sidang nggak diberikan sampai hari ini gitu. Ini udah 9,5 lebih rasanya. Sudah berapa hari? 9,5. Sebulan ya? Saya nggak tahu persis, tapi setahu saya 9,5 udah lebih. Sejak mengajukan permohonan atau sejak dapat nomor register perkara konstitusi? Saya nggak tahu, tapi kita ngajukan permohonan saat itu kita memasukkan mungkin ada online dulu ya yang pertama ya. Setelah itu hadir meregistrasikan itu. Tapi rasanya waktunya nggak jauh beda. Kalau saya ingatku sepertinya untuk mengajukan permohonan sudah sebulan lebih. Untuk kayaknya registrasi perkara sekitar 2 mingguan lebih lah ya. Tapi belum pernah dipanggil. Padahal sidang harusnya sudah dimulai awal bulan Juli ya. Mestinya. Itu teknik namanya untuk memperlama perkara. Saya khawatir. Kalau seandainya MK lama-lamain, apa yang mau dilakukan teman-teman? Saya belum tahu karena kan yang ngajukan bukan saya sendiri karena bareng-bareng. Saya khawatir waktu sidangnya itu dimulai setelah penutupan pendaftaran. Saya khawatirnya betul. Indikasi itu ada ya Mas? Ya. Ya selalu begitu ya, ada perkara-perkara penting, bukan MK tidak mau memutus benar, tapi MK menggunakan mungkin juga karena kepentingan banyak hal, akhirnya menunda-nunda perkara. Jadi MK ingat bahwa azas berperkara itu cepat. Salah satunya jangan lama-lama ini. Supaya kita juga punya alternatif kan. Iya. Saya termasuk berharap juga itu figur-figur KPK itu yang akan memperbaiki KPK sendiri. Nggak ada yang lain itu Mas. Iya. Memang begini, saya melihatnya begini udah. Memperbaiki KPK hari ini nggak mudah, sangat rumit. Apalagi dalam keadaan setelah dirusak value-nya, budaya organisasinya sudah jauh daripada KPK yang orisinal lah gitu ya. KPK yang diharapkan publik lah gitu. Kalau sekarang kan KPK yang tidak diharapkan, yang kepercayaannya sangat rendah ya. Untuk memperbaiki itu, saya khawatir itu ada banyak friksi itu. Mungkin ada kondisi pegawai yang terlanjur nyaman dengan kondisi itu gitu. Atau hal-hal lain yang itu justru membuat memperbaikinya nggak mudah. Makanya saya kemarin ketika melihat Alexander Marwata kemudian di DPR dia bilang bahwa ini sekarang KPK ini kerjanya sulit karena di bawah kalau disuruh nggak jalan ini segala macam. Saya pikir ya karena dia nggak paham gitu. Karena di KPK itu adalah salah satu lembaga yang pegawainya heterogen. Dari banyak sumber, orangnya egaliter. Nggak tahu kalau sekarang ya. Waktu dulu saya di sana egaliter. Jadi kalau pimpinan itu bermasalah, orang berani langsung ngomong di depan forum gitu. Dan kritis. Bahkan kalau ekspos penanganan perkara itu kita berdebat yang sangat keras pun itu wajar sepanjang itu dilakukan dengan jujur dan objektif ya. Kalau pola pimpinannya hanya main suruh, hanya main pokoknya gitu kan, hanya main suka-suka dia, pokoknya saya pimpinannya, saya yang perintahkan begini, ya bisa jadi apa yang dia perintahkan nggak jalan. Apalagi yang ngasih perintah nggak bisa diteladani, bermasalah, berbuat korupsi, terus pelanggaran etik berat, sering berbohong. Ya sekarang siapa yang mau mentaati? Dulu Pak Alexander Marwata ini sering main di belakang layar itu, sering diam, sering ini. Ya memang begini udah. Dia kan 2 periode. Periode yang satu-satunya ya. Satu-satunya. Karena dia periode pertama itu dia menjadi pimpinan KPK. Sebelumnya pernah paling enggak 2 kali seingat saya mendaftar jadi pegawai, nggak keterima. Nggak keterima dia. Karena dia nggak keterima jadi pegawai, kemudian dia mendaftar jadi pimpinan KPK keterima, maka dia sungkan.
Di level pegawai itu ada teman kerjanya, ada teman satu angkatannya gitu kan. Mungkin ada seniornya, ada yang tahu kualitasnya dia seperti apa gitu kan. Jadi mungkin dia seperti udah bilang tadi, dia nggak terlalu menonjol. Bagaimana mau menonjol orang dia banyak kekurangan kan. Nah ini yang mungkin saya melihat di fase pertama dia seperti itu. Di fase periode kedua, kemudian lebih karena dia dianggap sudah berpengalaman sama pimpinan yang lain, maka dia didorong. Padahal karena dia kurang aktif di yang pertama, maka ketika yang di kedua dia kurang pengalaman juga sebenarnya. Didorong problem semua jadinya. Jadi itu yang saya lihat dari problemnya Alex Marwata sekarang ini. Jadi kita sebenarnya kan cukup pernah ya ketika Firly berhasil kena sanksi begitu ya. Ya. Lalu diberhentikan, lalu adalah harapan ya setidaknya terbersit lah. Mudah-mudahan ada perombakan lah ya. Walaupun tidak banyak tapi nggak ada juga itu Mas. Iya. Saya melihatnya begini ya. Pimpinan KPK ini yang sekarang ini menurut saya semuanya bermasalah. Semuanya bermasalah. Kalau Lili Pintauli jelas lah dia sudah dikeluarkan, bahkan seharusnya dipidana itu. Perbuatannya korupsi. Tapi hanya mengundurkan diri karena dihukum. Sebelum itu sudah diminta mundur ya. Ya, terus yang kedua, Firly Bahuri kasusnya banyak, bahkan sebelum jadi pimpinan KPK. Sekarang tersangka walaupun belum ditahan kan. Tapi kalau kita lihat kasusnya saya kira kalau diungkap benar akan banyak sekali. Terus kalau kita lihat Gufron, sebenarnya dia tinggal nunggu putusan, tertolong dengan PT UN aja itu. Sangat ajaib. Banyak yang ajaib di KPK. Tapi ada yang menarik soal figur-figur yang Mas Novel sampaikan tadi. Proses pidananya tidak ada, bahkan orang menghilang dan segala macam. Jangan-jangan ini orang-orang adalah pelaku tindak pidana tapi lebih hebat dari terorisme. Kalau nggak bisa ketemu-ketemu. Kalau teroris cepat sekali ketemunya. Iya. Memang mereka yang hebat, Mas Novel dan kawan-kawan saja yang tidak hebat. Mereka bisa hilang, tidak tersentuh, nggak ketemu. Bayangkan dulu Mas Novel ketika ngejar Nazarudin. Dikeliling banyak negara dapat gitu ya. Tapi ini orang spesial kayak. Tapi di kami di Sumatera itu ada nama, di Jawa juga ada itu Mas. Ilmunya itu bisa menghilang Mas. Saya yakin dia ini sebenarnya masih ada di Indonesia, tapi daya dan kemampuan menghilangnya bagus. Tapi ginilah, kami pun ketika menjelang di TWK kan itu kan banyak di antara kami itu ditunjuk sebagai tim khusus untuk melakukan penangkapan Harun Masiku. Di antaranya Harun Al-Rasyid, sesama Harun ya. Dan ada beberapa lagi, Pak Damanik, ada beberapa lagi yang lain. Mereka ini sebetulnya sudah banyak melakukan langkah-langkah dan sudah hampir bisa menangkap. Tapi kemudian dikeluarkan surat keputusan yang buru-buru. Padahal berhentikannya September itu. Bulan Mei kami dibuat surat agar tidak melaksanakan tugas, dicabut kewenangannya semua. Para penyidiknya? Semua yang kena TWK itu dicabut kewenangannya semua di bulan Mei. Bayangkan. Jadi memang niat betul, jangan sampai ini melakukan. Baru kemudian diberhentikan di bulan September. Jadi dari bulan Mei sama September itu kami nggak boleh kerja gitu. Jadi memang niatnya seperti itu. Saya kok khawatir itu ada kaitannya untuk jangan sampai bisa nangkap buronan nih gitu lah. Terus kemudian setelah kami dikeluarkan pun heboh lagi soal Harun Masiku. Beberapa kawan menawarkan KPK kalau mau karena kami sudah di luar ngajukan permohonan ke kami. Kami bantu nangkap. Biar ada legalnya gitu. Masa tiba-tiba kami bantu menangkap. Kami punya cara. Kalau kami punya informasi, kami bisa sampaikan. Itu ada orangnya gitu. Ini pasti perlu beberapa langkah. Untuk bisa menangkap, jadi nggak mungkin polanya memberikan informasi gitu. Kita ajukan, kita beritahu, dan kami yakin dalam beberapa hari saja kami bisa tangkap. Tapi dia nggak mau. Jadi sebetulnya dari dua indikator yang sangat jelas tadi, ya memang nggak mau ditangkap oleh pimpinan yang sekarang. Karena
ada kepentingan dengan orang ini ya. Ya, soal kepentingan saya nggak tahu. Paling tidak, paling bisa tidak dipancing itu. Tapi bisa jadi. Tapi tadi Mas Navel katakan yakin dalam beberapa hari. Tapi waktu itu nggak pernah ngobrol-ngobrol di depan publik ya. Nah, kita bicara di publik. Bicara sempat. Kita bicara di publik. Itu ada di jejak digital ada. Karena Harun Al-Rasyid juga bicara di media. Oh iya saya ingat. Ya. Tapi beda dengan pimpinan yang sekarang ya. Sudah seminggu katanya enggak. Kalau itu tadi motifnya dua. Bluffing. Apakah dia berbohong atau dia sedang memberitahu. Karena penyidiknya sudah hampir nangkap. Jadi KPK memang sedang rumit, situasi yang paling repot. Dan saya percaya Mas, KPK itu wajib dipertahankan. Ini bukan soal siapa isinya. Tapi ini soal pertaruhan. Betul. Apakah lembaga ini bisa dipertahankan dan suatu saat diperbaiki, atau ya kita biarkan dia dimusnahkan dan kita sendiri akan kerepotan di masa depan. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Mas Navel adalah sejauh ini KPK sudah diporak-porandakan, kasus korupsi digunakan untuk kepentingan politik, permainan banyak pihak. Mas Novel disakiti, teman-teman lain dikorbankan, dinyatakan tidak lulus pemahaman soal Pancasila dan lain-lain. Kenapa sih masih mau berjuang soal KPK, Mas? Gini, kalau saya biarkanlah matilah mereka ini semua. Sebetulnya gini, kita bukan ingin membela KPK karena kita melihat KPK-nya ya, tapi kita melihat Indonesianya. Dan lembaga yang diberi tanggung jawab untuk memberantas korupsi yang paling menurut saya yang paling ideal itu KPK. Kalau ada yang lain saya juga akan mendukung yang lain. Saya nggak usah yang itu, yang ini aja gitu. Cuman yang ini yang paling ideal. Terus yang kedua, kita melihat bahwa praktek korupsi itu betul-betul sesuatu yang sangat luar biasa, merusak luar biasa. Jadi kita nggak mau terhadap KPK-nya harus mendukung. Soal orang-orang yang bermasalah itu orangnya harus dibereskan. Nah sekarang kalau kita lihat seandainya kawan-kawan atau siapapun lah yang kemudian disakiti, disusahkan dan segala macam oleh siapapun lah ya, kemudian dia malah marah dan tidak mau mendukung KPK atau mendukung pemberantasan korupsi, maka yang ada orang yang melakukan tindakan-tindakan tadi itu malah tercapai tujuannya. Iya betul. Jadi kita nggak ingin juga orang-orang itu tercapai tujuannya, maka kita ingin tunjukkan bahwa kami itu berbuat baik, paling tidak kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan untuk kita, gitu aja sederhana. Kita nggak ingin juga diberikan apresiasi, dipuji, nggak peduli lah. Nah ini pertanyaan terakhir. Perjuangan tidak berhenti, kerja-kerja sudah masih dilakukan oleh teman-teman, masyarakat sipil juga masih bekerja di isu yang sama. Pertanyaannya adalah, bisakah kita memberikan pesan, walaupun mungkin tidak didengar oleh kepada Presiden Joko Widodo, yang punya kesempatan terakhir Mas, untuk menyeleksi pimpinan KPK. Apa kira-kira pesan Mas Novel ke Presiden yang sebentar lagi akan jadi warga sipil biasa? Yang pertama tentunya kita harus melihat bahwa pemberantasan korupsi itu sangat penting. Dan itu akan berdampak sangat luas kalau dilakukan baik. Dampaknya akan menjadi kebaikan juga pastinya. Sebaliknya kalau kemudian praktek korupsi ini semakin luar biasa, semakin buruk, semakin merajalela, maka kerusakannya terjadi di mana-mana. Bukan hanya uang negara, bukan hanya sumber daya alam, tapi ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan luar biasa kalau kita lihat. Dan saya pikir jangan hanya melihat persoalan pimpinan KPK ini untuk hanya sekedar bagi-bagi pos. Oh ini jatahnya dari instansi A, instansi B, instansi C. Tapi lihat siapa orang yang betul-betul punya komitmen untuk memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kemudian kita salah berulang atas soal yang sama. Salah yang pertama, kita selalu mendengar isu radikalisme, anti Pancasila, yang itu disematkan kepada orang-orang KPK yang untuk bekerja yang benar.
Dan kemudian orang-orang yang berikut permisif dengan praktek korupsi justru malah dibilang dia ini yang Pancasilais gitu. Jadi jangan sampai kemudian isu-isu itu yang kemudian kesalahan-kesalahan seperti itu kemudian terjadi lagi dan dipilih pimpinan KPK dengan dengan tipe-tipe yang seperti itu. Tipe-tipe yang sama. Tipe-tipe yang sama. Kalau salah ya jangan berulang-ulang lah. Dan yang kedua tentunya panitia seleksi mesti harus berani memberikan masukan kepada Pak Presiden apa adanya, fakta-fakta jelasnya. Ada kepala PPATK di sana, data-data keuangan itu sangat jelas mestinya untuk menggambarkan siapa orang si A, siapa si B, siapa si C. Dan jangan sampai kemudian data saintifik dikalahkan dengan persepsi atau asumsi. Dengan begitu nanti jadinya bias dan yang terjadi adalah baik menjadi relatif. Baik adalah ketika berbicara santun gitu kan. Padahal setelah itu dia manipulatif dan koruptif. Jadi seperti itu mestinya. Iya. Makasih Mas Novel. Tapi sebelum kita tutup saya juga mau kasih pesan ke Pak Presiden. Karena ada Mas Novel di sebelah saya. Pesannya sederhana Mas. Hidup itu cuma sekali. Setelah itu pasti mati. Iya betul. Oleh karena itu mohonlah dari 10 tahun yang akan segera berakhir selama itu Pak Presiden Jokowi menjabat. Satu kali ini untuk pimpinan KPK yang baru buatlah berarti. Karena apapun semua orang akan berpikir bukan tidak mungkin upaya terakhir penutup ini akan menimbulkan kesan berbeda terhadap Anda. Yang selama 9 tahun lebih ini sudah merusak Indonesia termasuk KPK. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.